Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan juga kesempatan, dan mudah-mudahan terus-menerus kita diberikan keistiqomahan dalam menjaga amal ibadah dan juga memaksimalkan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sudah terakhir setahun yang lalu ya, tahun kemarin kita baca kitab Safinah ya, Kasifatus Saja. Sampai mana terakhir? Karena saking lamanya nih Pak. Kalimatnya coba dibaca. Oh, fanahnu ma'muruna bihi itu wa amalan. Abi Dawud ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, fanahnu ma'muruna bihi. Nah, itu sebetulnya penggalan kalimat yang masih kaitannya dengan bahasan sebelumnya. Jadi bahasan sebelumnya itu kan membahas tentang bismillah. Ya. Bahasan sebelumnya membahas tentang bismillah. Bahwa bismillah itu ya selalu mengawali setiap surat dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah ya, surat Baroah. Kata muallif, fanahnu ma'muruna bih, maka kami ini diperintahkan dengannya. Maksudnya diperintahkan untuk baca bismillah setiap awal surat ya. Diperintahkan untuk baca bismillah setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Wa amalan. Nah, wa amalan itu maksudnya ya, selain diperintahkan juga wa amalan dalam rangka mengamalkan hadis dari Abu Dawud. Dari mana?
wa amalan bi hadisi Abi Dawud. Nah, selain diperintahkan, nah yang kedua ya, dalam rangka mengamalkan ya, mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, amalan itu mengamalkan bihadisin dengan hadis Abi Dawud ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud ini terkenal ya, beliau salah satu periwayat hadis yang masyhur ya. Dan termasuk kitab-kitab hadisnya itu termasuk kutubu sittah ya. Ada Abu Dawud ya, ada An-Nasa'i kan. Nanti jelas ya kalau paling tinggi itu ya ada Al-Bukhari ya, Sahih Bukhari, Muslim, ada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian ada Abu Dawud, kemudian ada Ahmad ya. Dan ada Ibnu Majah ya. Nah, di sini Abu Dawud ini adalah salah satu ashabus sittah ya. Makanya beliau memiliki kitab ya, Sunan Abu Dawud ya, Sunan Abu Dawud. Sunan di sini maksudnya adalah jamak dari sunnah ya, sunan ya, sunnah, Sunan Abu Dawud ya. Disebut Sunan Abu Dawud itu karena memang itu adalah kitab hadis. Di dalamnya itu memang terkumpul hadis-hadis Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah ya. Tidak sama dengan sunan-sunan di Indo ya, Sunan Kalijaga, Sunan apalagi, Sunan Ampel ya, bukan ya, maksudnya bukan sunan itu. Sunan Abu Dawud wa ghairihi, dan juga diriwayatkan juga dalam kitab yang lain, dalam Musnad Ahmad juga ada ya. Jadi kalau dalam kitab Sunan Abu Dawud itu hadis yang akan disampaikan di bawah, jadi itu terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud nomor 500, nomor 4840 ya. Bisa juga dilihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, ada juga ya, itu hadis nomor 8495. Hadisnya adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajdamu. Nah, itu hadisnya. Kullu amrin, setiap urusan atau setiap perkara, amrin itu perkara. Kullu itu artinya setiap ya. Kullu. Dan kalimat kullu itu bisa digunakan untuk ya menyeluruh. Kulluhum, semuanya berarti. Semuanya itu betul-betul setiap ya. Semuanya. Kalau misalkan kullu talibin misalkan, maksudnya adalah setiap siswa, berarti betul-betul masing-masing siswa, semuanya tanpa terkecuali. Di sini kullu amrin, jadi segala perkara, dzibalin ya, tanpa kecuali ya, segala perkara, semua perkara. Dzibalin, yang memiliki nilai kebaikan. Dzibalin itu yang memiliki, zi itu yang memiliki. Zi itu artinya kepemilikan. Yang memiliki, balin kebaikan, la yubda'u, la tidak, yubda'u diawali, dari kalimat bada'a yabda'u. Bada'a itu kan memulai ya, bada'a yabda'u. Nah, ini fi'il mudhari'. Dia bentuk fi'il mudhari' tapi nanti disebutnya dia mabni majhul. Mabni majhul itu kalau bahasa Indonesianya bentuk pasif ya, bentuk pasif. La yubda'u, makanya nanti diterjemahkannya tidak, la itu tidak, yubda'u diawali.
bukan mengawali, diawali. Itu pasif. Kalau bada'a yabda'u, kalimat aktifnya kan memulai. Ya. Bada'tul yaum biqiraatil Qur'an. Aku memulai hari ini dengan membaca Al-Qur'an. Bada'tul yaum bi qiyamil lail. Saya mengawali hari ini dengan qiyamul lail. Bada'tu mengawali, ya. Kalau bada'a yabda'u itu kalimatnya bentuknya aktif, kata kerjanya memulai. Nah, ini bentuknya udah pasif. Yubda'u. Itu sebutnya mabni majhul. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu ya sama ya, ada beberapa titik kesamaan dengan tata bahasa yang lainnya gitu. Walaupun lebih komplit tetap bahasa Arab. Ada kalimat aktif ya, kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Kalau bahasa nahwunya itu ada ma'lum, ada mabni majhul. Ma'lum itu kata kerja aktif, majhul itu kata kerja pasif. Kenapa dinamain ma'lum majhul? Ma'lum itu kan secara harfiah artinya diketahui. Majhul itu artinya tidak diketahui. Majhul dari kalimat jahula itu kan tidak tahu, bodoh. Majhul itu tidak diketahui. Maksudnya kalau ada kata kerja aktif disebutnya ma'lum, itu diketahui pelakunya. Contoh seperti tadi. Ya, contoh misalkan kalimat qara'a Ahmad al-Qur'ana. Itu kalimat kata kerjanya aktif. Disebutnya maklum. Kenapa maklum? Itu pelakunya disebutin gitu. Qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Ya, telah membaca. Siapa yang telah membaca? Si Ahmad. Al-Qur'ana Al-Qur'an. Itu disebutnya kata kerja aktif atau maklum. Ya. Qara'a. Kemudian kalau pasif berarti itu nanti dirubah jadi majhul. Majhul itu berarti pelakunya tidak disebutkan. Ya, contohnya misalkan kalimat yang tadi lah, qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Kita rubah jadi majhul. Nah, cara merubahnya itu nanti ada kaidahnya. Kaidahnya itu adalah huruf yang pertama dari kata kerja ya. Kata kerja huruf pertamanya itu harus berharokat domah, didomahkan harokatnya. Kemudian huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Itu apabila kata kerjanya adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari, kata kerjanya itu bentuk fi'il mudhari, sama ya. Huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum akhirnya difathahkan. Nah, bedanya itu. Kalau kata kerja lampau dhammah kasroh. Kalau fi'il mudhari dhammah fathah. Contoh misalkan tadi qara'a Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad telah membaca Quran. Itu maklum ya. Pelakunya disebutkan. Kita buang kalimat Ahmadnya. Kalimat Ahmadnya dibuang. Mungkin enggak Al-Qur'an membaca? Kira-kira Al-Qur'an membaca apa dibaca? Dibaca. Nah, ketika kalimat Ahmad itu dibuang, pelaku pembacanya kita buang, kan enggak mungkin qara'al Qur'ana itu kan telah membaca Al-Qur'an, enggak disebutkan kan enggak mungkin juga. Atau misalkan Qur'annya jadi pelaku, enggak mungkin juga Al-Qur'an itu membaca. Yang namanya Al-Qur'an itu ya dibaca. Nah, dibuatlah tadi ya kaidahnya itu dari maklum jadi majhul. Karena qara'a itu fi'il madhi, kata kerja lampau, ya. Berarti rumusnya itu didomahkan huruf pertama, dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Berarti dari qara'a jadi quri'a. Quri'a. Nah, kalau quri'a nanti diterjemahkannya bukan membaca tapi dibaca. Quri'al Qur'anu.
Al-Qur'an telah dibaca. Nah, itu sebutnya mabni majhul. Ada dalam Al-Qur'an banyak ya. Misalkan apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada. Ya, dalam ayat Al-Qur'an. Apabila Al-Qur'an itu dibacakan gitu kan. Fasma'u wa ansitu, kan? Dengarkan, diamlah, la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati. Nah, itu majhul ya. Atau kalimat kata kerja pasif. Kalau fi'il mudhari misalkan kalimat tadi qara'a lagi. Kalau fi'il mudhari'nya misalkan yang maklum ya, yaqra'u, kan qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Kalau qara'a artinya telah membaca, kalau yaqra'u artinya sedang atau akan membaca. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Contohnya masih itu ya. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Ahmad sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Nah, kalau fi'il mudhari kan tadi rumusnya huruf pertama dhammah didomahkan, huruf sebelum akhirnya difathahkan. Yaqra'u berarti huruf pertamanya iya, domahkan jadi yuqa. Nah, huruf sebelum akhirnya adalah huruf sebelum akhir huruf apa? Huruf ro kan? Karena huruf terakhir kan hamzah u. Nah, huruf sebelum akhir adalah huruf ro, difathahkan jadi yuqra'u. Berarti yuqra'ul Qur'anu. Kalimat Ahmad ya dibuang, enggak disebutkan pelakunya. Yuqra'ul Qur'anu. Al-Qur'an sedang atau akan dibaca. Nah, itu gambarannya ya, kata kerja atau fi'il mabni ma'lum, mabni majhul ya. Atau kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kembali ke kalimat hadis tadi, la yubda'u fihi. Ya. Karena kalau kita baca la yabda'u enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin di sini dibaca la yabda'u? Pelakunya enggak disebutin. Ya. Misalkan kalau kita baca kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bi bismillah, misalkan segala sesuatu yang memiliki kebaikan la yabda'u, ya tidak membacanya di dalamnya. Siapa yang tidak membaca? Nah, kalau kita baca hadis ini nih kalau tanpa harokat kan, enggak ada harokatnya ya. Kita kan ketika membaca ini dibaca la yabda'u la yubda'u. Ada alasannya. Kenapa enggak dibaca la yabda'u aja gitu kan, maklum saja. Ya, enggak mungkin. Kenapa? Fa'il atau pelakunya enggak disebutin. Ya, enggak ada gitu kan, enggak disebutkan. Oh, berarti kalau pelakunya itu tidak disebutkan ya, maka ketika pelakunya tidak disebutkan dan yang disebutkan itu adalah objeknya, berarti harus dirubah kata kerjanya dari aktif ke pasif ya, atau tadi maklum ke mabni majhul. Makanya ini enggak boleh dibaca la yabda'u, tapi dibacanya la yubda'u. Karena dia fi'il mudhari. Huruf pertamanya iya didomahkan, huruf sebelum akhirnya adalah huruf dal difathahkan. La yubda'u ya. Tidak diawali. Fihi di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam perkara yang tadi memiliki kebaikan. Nah, jadi kalimat hi di situ, dhamir di situ kembalinya ke kullum amrin zibalin. Ya. Jadi kembali ke amrin zibal. Jadi fihi di dalamnya, di dalam apa? Di dalam tadi setiap perkara yang memiliki kebaikan. Ya, yang memiliki kebaikan. Setiap apa la yubda'u tidak diawali fihi di dalamnya, dalam perkara kebaikan tersebut bi bismillah ya, tidak diawali dengan apa? Bi bismillah, dengan membaca bismillah
ya, bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtaru, maka terputus, ya, au aqta'u au ajzamu, berarti itu ada riwayat lain menggunakan kalimat-kalimat yang berbeda. Karena dalam hadis yang lain ada riwayatnya kan la yubda'u fihi bil basmalah, ya. Jadi ada beberapa riwayat ya konteks kalimatnya berbeda, tapi ya maknanya sama. Mau istilahnya bil basmalah atau bi bismillahirrahmanirrahim kan maknanya sama. Basmalah yaitu bismillah gitu kan. Seperti halnya tadi kalimat fahuwa abtar. Dalam kalimat lain ada fahuwa aqta. Ya sama ya. Aqta juga kan terputus. Abtar juga itu kan terputus. Ya. Kalau dalam surat Al-Kautsar itu kan ada kan? Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Abtar terputus, ya. Dan di situ surat Al-Kautsar itu kan kenapa ada kalimat abtar di situ? Karena orang-orang musyrikin pada saat itu banyak yang mencela Nabi, yang pada saat itu Rasulullah ditinggal wafat anaknya kan. Disebut abtar itu. Nah, anak laki-lakinya meninggal gitu kan. Terputus, ya. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Kautsar itu ya digembirakanlah gitu kan. Penyenang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, abtar di sini maksudnya terputus keberkahannya. Au aqta, au ajzam. Nah, ajzam itu maksudnya ya dia tidak sempurna. Kayak orang cacat gitu. Cacat, ya. Nah, hadis ini ya menjadi dalil akan disunahkan, ya, dianjurkan membaca bismillah ya di awal setiap aktivitas kebaikan. Ya, kalau aktivitas yang tidak baik jangan diawali bismillah, ya, istihza nanti. Ya, udah tahu ini maksiat, bismillah itu kan. Itu sama aja istihza, itu ngeledek ya. Ngeledek, udah tahu ini maksiat, masa pakai menggunakan nama Allah, ya nggak boleh ya hukumnya. Baca bismillah untuk perkara-perkara yang kotor, ya, apalagi itu adalah perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena secara akal juga kan nggak sopan gitu ya. Itu menghina ya, ketika kan bismillah itu sebetulnya maknanya kan kita memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah kan dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah di situ betul-betul kita meminta tolong kan. Saya memohon pertolongan kepada Allah kan dengan menyebut nama Allah. Akan melakukan perbuatan ini. Harus kebaikan. Kan gak layak. Ya Allah, saya memohon dengan namamu akan melakukan maksiat. Itu menghina, ngejek gitu kan. Ya sama kayak anak kita misalkan kan. Kalau anak kita minta tolong nih sama kita, gitu kan, Bi, ya Bapak, gitu kan, tolong ambilkan sesuatu. Kalau sesuatunya sesuatu yang boleh, yang baik, gitu kan, ya kita seneng gitu, diminta tolong. Kalau misalkan minta perkara yang maksiat, misalkan Pak, minta tolong dong, gitu kan, beliin saya homer, gitu kan, minuman keras. Gitu. Coba, gitu kan, kita yang jadi bapak, anak kita minta tolong sama kita, minta sesuatu yang haram. Nampol kan pengennya juga, orang nggak tahu diri gitu kan, minta sesuatu yang haram. Ya apalagi sama Allah. Ya, jadi Bismillah ini nggak layak digunakan untuk mengawali perkara yang haram. Ya, itu. Wal balu. Nah, wal balu di situ ini maksudnya menjelaskan kalimat bal dalam hadis di atas tadi. Kullu amrin dzibalin, kan? Kullu amrin dzibalin, ya. Kalimat bal, wal balu dan kalimat al balu, ya, artinya itu adalah asyarafu, apa syaraf? Kemuliaan, syaraf, ya. Wal azamatu, ya. Dan yang kedua mananya itu apa? Al azamah, keagungan. Ya, sesuatu yang memiliki nilai tinggi itu azamah. Awil halu,
atau sesuatu yang memiliki kedudukan, hal, ya, tingkah laku yang mulia. Nah, itu makna dari bal, ya. Jadi segala sesuatu yang memiliki nilai kemuliaan, keagungan, ya, atau sesuatu tingkah perbuatan apapun yang memiliki asyaraf wal azamah. Wasa'nu, ya, dan keadaan, ya, kedudukan alladzi yuhtamu bihi syar'an, yang dianggap penting, ya, bihi, ya, dengan kedudukan tersebut, sya'an tersebut, syar'an secara syariat, ya, secara syariat, ya, yang memiliki kedudukan tinggi atau yang dianggap penting, yuhtamu. Nah, yuhtamu juga di sini, ya, yuhtamu juga di sini ini adalah kata kerja fasif juga, yuhtamu, ya, yuhtamu, kata kerja fasif. Karena awalnya dhammah, huruf sebelum akhirnya fathah. Yuhtamu, dianggap penting, ya. Ihtimam itu kan penting, ya. Dianggap betul-betul harus diperhatikan syar'an secara syariat. Jadi segala perkara, ya, ucapankah itu, kedudukankah itu, perbuatan, ya, yang dianggap penting secara syariat, maka itu disebut bal, ya, disebut kalimat bal, ya. Berarti harus diawali dengan membaca bismillah. Wa ma'nal ihtimam, dan maknanya ihtimam, ya, ini maksudnya maksud dari kalimat ihtimam, dari kalimat tadi, ya, yuhtamu. Yuhtamu itu kan ihtimam. Dan maknanya ihtimam, maksudnya makna ihtimam menganggap penting, ya, bihi, ya, dengannya, talabuhu au ibahatuhu, ya, adalah talabuhu. Talab itu apa? Meminta, mencari. Nah, itu talab, mencari atau memintanya. Au ibahatuhu, atau membolehkannya. Bi alla yakuna, dengan tidak terbukti muharraman, diharamkan. Lidzatihi, karena zat tersebut, gitu, perkara tersebut. Nah, ini maksudnya kan lagi ngomongin sesuatu bal. Bal itu apa sih, gitu, ya. Nah, tadi kan dari awal disebut bal itu asyaraf, azamah, awil hal, kan? Kemuliaan, ya, keagungan, ya, ataupun tingkah laku, ya. Wasya'nu, dan juga, ya, tadi kedudukan, ya. Tingkah laku, kedudukan yang dianggap penting, kedudukan tersebut secara syar'i. Nah, kemudian dijelasin lagi makna menganggap penting secara syar'i itu apa, ya. Yang dimaksud sesuatu tersebut dianggap penting secara syar'i itu apa, bagaimana? Maknanya itu adalah talabuhu au ibahatuhu, ya, memintanya, mencarinya, membolehkannya, bi alla yakuna muharraman lidzatihi, dengan tidak terbukti perkara tersebut, ya. Tidak terbukti apa? Tidak diharamkan, gitu maksudnya. Dengan tidak diharamkan lidzatihi, ya, karena zat perkara tersebut. Jadi sesuatu yang dianggap penting secara syar'i itu maksudnya, maknanya adalah sesuatu yang memang, ya, diperintahkan, diminta, dicari, dibolehkan, dan tidak diharamkan. Jadi perkara sesuatu yang hukumnya mubah nih, bukan sunnah, mubah, dan dia bi an la yakuna muharraman, tidak diharamkan, ya. Sesuatu yang mubah tidak diharamkan, maka itu pun disunnah, termasuk kebagian perkara yang dianjurkan, disunahkan diawali dengan bismillah, ya. Contoh kayak kita makan dan minum hukumnya apa? Mubah, kan?
Mubah, hukum asalnya mubah makan dan minum itu. Ya. Tetapi bisa sunnah ketika kita melakukan sunnahnya. Bisa wajib juga sebetulnya makan dan minum itu dalam beberapa kondisi dengan niat tertentu. Nah, tapi hukum asalnya mubah ya, makan dan minum. Ya. Tetapi tergantung juga makan dan minum apa dulu. Nah, ya makan dan minum yang dimubahkan, yang dibolehkan, yang tidak diharamkan. Nah, makanya ketika kita makan dan minum keseharian kita, ya, dan tentunya adalah memakan dan meminum ya makanan dan minuman yang diperbolehkan, yang dimubahkan, maka itu pun termasuk ya termasuk dianjurkan, disunahkan membaca bismillah. Apalagi urusan makan dan minum ada hadis lain yang menguatkan dalam adab tersebut ya. Seperti Rasulullah memerintahkan, ya gulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Rasulullah memerintahkan samillah. Jadi kalau makan samillah. Samillah itu sebutlah nama Allah ya, bismillah. Samillah. Sebut nama Allah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat dulu posisinya. Jangan nyomot-nyomot yang jauh ya. Yang dekat dulu dimakan. Nah, kemudian wala makruhan lidzatihi, dan perkara tersebut hukumnya juga tidak makruh. Tidak makruh. Kenapa? Karena makruh itu walaupun tidak dosa, tetapi kan tidak disukai oleh Allah. Ya, tidak disukai oleh Allah. Dan biasanya orang yang terlalu banyak atau terlalu menggampangkan perkara yang makruh itu rawan terjerumus ke perkara yang haram. Berkebalikan seperti halnya orang yang memperhatikan perkara yang hukumnya sunnah, maka dia akan dominan ya memenuhi perintah-perintah yang wajib. Jadi yang sunnah itu jangan disepelekan. Jadi jangan mentang-mentang itu kan sunnah, itu kan enggak dosa kok ditinggalkan. Justru ketika seseorang itu menjaga perintah-perintah yang hukumnya sunnah itu akan membantu dia dalam menstabilkan, mengistiqomahkan, memenuhi perintah yang wajib. Yang sunnah aja dilakonin, apalagi kan yang wajib. Jadi memang benar ya saran para ulama, kalau kita pengen gampang gitu kan, pengen nikmat ibadah-ibadah yang wajib, ibadah yang mahdhah, maka giatkanlah ya, isilah, penuhilah ibadah-ibadah yang sunnah. Makanya ibadah-ibadah yang sunnah itu akan memberikan pengaruh, dorongan yang sangat besar gitu kan dalam diri kita untuk melakukan, memenuhi perintah-perintah yang wajib. Insya Allah yang udah biasa istiqomah tahajud, nggak bakalan dia kesiangan subuh, apalagi sampai meninggalkan sholat subuh. Kan aneh gitu kalau misalkan ada orang suka tahajud gitu tiap malam, tapi sholat subuh enggak, kan aneh. Dan saya belum nemuin yang begitu gitu kan. Yang ada juga ya, tahajud enggak, sholat subuh kesiangan, banyak gitu kan. Jadi perkara-perkara yang sunnah itu jangan disepelekan. Itu akan membantu memudahkan kita ya memenuhi perkara-perkara yang wajib. Seperti halnya tadi perkara-perkara yang makruh itu akan mudah menggelincirkan seseorang itu ke dalam perkara-perkara yang halal. Ya. Lakin la tutlabul basmalatu ala muhaqqaratil umur. Lakin itu artinya tetapi ya, tetapi la tutlabul basmalah, la tutlabu tidak diminta. Nah, ini kalimat fasib juga, majhul juga. Huruf pertamanya tak didomahkan, huruf
sebelum akhirnya di lam, huruf lam difathahkan, tutlabu, tidak diminta artinya. Kan asal katanya kan tolaba yat lubu kan, tolaba yat lubu itu artinya meminta kan. La tutlabu ya, tidak diminta. Apa yang tidak diminta? Al basmalatu basmalah. Karena nggak mungkin kita baca la tatlubul basmalah, masa basmalah meminta? Ya, karena basmalah nanti jadi objek kan, nggak mungkin basmalah meminta kan. Kalau kita, jadi betul-betul ya ketika kita baca teks Arab itu benar tidaknya secara nahwu itu akan mempengaruhi pemahaman pembaca terhadap makna yang dibaca. Jadi kalau bacanya ngaco ya, itu bisa jadi gagal paham. Bisa gagal paham, bisa jadi juga nggak paham-paham. Ya. Kalau kita baca misalkan la tatlubul basmalatu ala muhaqqaratil umur, itu nggak dapat. La tatlubu al basmalah, bismillah itu tidak memohon, tidak meminta ala muhaqqaratil umur itu kan, kepada perkara-perkara yang tidak baik, yang jelek gitu. Masa basmalah meminta itu kan, nggak bisa dipahami. Tetapi ya yang sesuai itu dibacanya la tutlabul basmalah. Basmalah ini nggak diminta apa? Maksudnya nggak diminta untuk dibaca. Ya, karena kan dari awal kita lagi ngebahas apa? Ngebahas membaca bismillah. Ya, bahwa membaca bismillah itu diminta, diperintahkan, dianjurkan untuk perkara-perkara yang baik. Nah, di sini disebutkan lakin, tetapi la tutlabu tidak diminta, tidak diperintahkan, tidak dianjurkan ya. Al basmalatu, basmalah membaca bismillah ala muhaqqaratil umur, terhadap perkara-perkara yang kurang baik, lagi yang haram, atau perkara-perkara yang kotor ya. Muhaqqarat itu perkara-perkara yang kotor. Kakan si zibilin, contohnya di sini seperti nyapukan sampah. Ya, kita nyapu sampah, ngambil sampah jangan baca bismillah karena itu kotor. Atau kita misalkan lagi cebok, jangan nih cebok baca bismillah itu kan, karena itu kotor. Walaupun pada hakikatnya dimanapun sebetulnya kita meminta pertolongan kepada Allah, ya. Tetapi bismillah untuk perkara yang kotor ya. Di sini kotornya maksudnya kotor secara zahir, bukan kotor secara dosa ya. Kayak kita membersihkan sampah itu kan kebaikan sama, gitu kan. Itu kebaikan bersihin sampah itu kan. Atau ngambil kotoran dan lain-lain. Tapi karena itu zahirnya itu adalah najis, kotoran, maka di situ tidak dianjurkan, tidak diminta untuk membaca basmalah. Sama kayak kita di WC ya, ngebersihin najis dan lain-lain ya, nggak boleh baca bismillah. Wala tutlabu lidzikri al-mahdi, dan juga tidak diperintahkan atau tidak diminta lidzikril mahdi, untuk zikir yang sifatnya mahdhah. Katahlili, seperti membaca tahlil. Ya, jadi kalau membaca tahlil nggak perlu, istilahnya itu tidak disunahkan membaca bismillah. Kalau membaca la ilaha illallah ya baca aja la ilaha illallah langsung. Tidak disunahkan membaca bismillah. Ya, ini menurut pendapat si mu'allif ya, penulis. Wa qala asy-syaikhu, dan berkatalah syekh ya, gurunya. Siapa di sini? Wa qala asy-syaikhu Amirah ya. Syekh di sini maksudnya adalah Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Burulusi ya, Al-Misriyu Asy-Syafi'iyu Al-Mulaqqab bi Amirah.
yang dikasih lakobnya itu Amirah, Syekh Amirah. Tapi nama aslinya adalah Syihabuddin Ahmad Al-Burulusi Al-Misri, orang Mesir, Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Wal balu aidan, menurut beliau ini mengatakan yang dimaksud dengan kalimat bal juga itu artinya adalah al-qalbu. Ya. Maman al-qalbu? Qalbu itu hati. Ya, hati. Tapi hati di sini hati secara manawi ya, bukan secara hissi. Kalau secara hissi, secara panca indera kan hati itu bahasa Arabnya bukan qalbu. Tapi qalbu itu artinya apa? Jantung kan? Qalbu. Tapi kita sering memaknai secara maknawinya hati, ya, hati nurani. Hati. Ka'annal amra, ya, seperti halnya perkara, amra itu sesuatu ya, perkara, li syarafihi karena kemuliaannya, wa idhamihi dan karena keagungannya, malaka qalba sahibihi listighali bih, ya. Karena kemuliaan dan keagungannya itu akan menguasai hati seseorang, ya, atau hati seseorang yang memiliki kemuliaan tersebut, perkara yang mulia tersebut, listighalihi, karena apa? Karena dia tersibukkannya dengan perkara itu. Jadi Syekh Syihabuddin atau Amirah ini, beliau memaknai kalimat bal itu adalah hati. Kenapa dimaknakan hati? Karena kemuliaan dan keagungan itu rata-rata, bukan rata-rata ya, bahkan semuanya itu berawal dari sejauh mana orang menguasai hatinya. Sejauh mana orang itu menyibukkan hatinya dengan sesuatu yang membuat mulia. Ya, makanya beliau memaknai bahwa balis itu adalah hati, gitu kan. Adalah orang yang menguasai hati. Ya. Jadi orang yang menguasai hatinya, maka orang tersebut ya lebih dominan akan melakukan hal-hal yang baik. Ya. Kebalikannya, orang yang mereka tidak bisa menguasai hati, berarti mereka lebih cenderung dikuasai oleh hawa nafsu. Maka dia akan lebih cenderung melakukan perbuatan hal-hal yang tidak baik. Ya. Kemudian wa fi qaulihi, fihi, di dalamnya. Nah, fihi di sini ini masih ngebahas hadis yang tadi ya. La yubda'u fihi, tidak diawali, fihi di dalamnya. Fihi di sini ya lis sababiyah. Nah, menurut beliau kalimat fi di sini adalah kalimat artinya lis sababiyah, yang menjadi sebab. Maksudnya adalah kullu amrin dzibalin, segala sesuatu yang memiliki kebaikan, la yubda'u, tidak diawali, fihi, di dalamnya, ya, di dalam perkara tersebut. Nah, beliau memaknai fihi di situ ada makna sababiyah, ya. Jadi maksudnya kalau tidak diawali dengan bismillah, maka itu akan menjadi sebab apa? Fahuwa abtar, akan menjadi sebab terputusnya keberkahan, terputusnya kebaikan.
Maksud sababiyah di situ. Nah, mu'allif tersendiri beliau berpendapat bahwa fihi di situ adalah fihi sababiyah, itu bukan tanpa argumen, ya, berdalil, bahkan dalilnya menggunakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau mengatakan ala qiyasi qaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mengatakan fihi di sini karena apa artinya adalah sebab, ya. Beliau mengkiaskan pada perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis, dakhalatim ro'atun an-nara fi hirratin. Nah, ini hadisnya banyak juga dalam hadis kitab-kitab fikih, ya. Di Bulughul Maram juga ada. Dakhalat, ya, telah masuk imro'atun, seorang perempuan, an-nara, ke dalam neraka, fi hirratin. Kalau arti asalnya kan fi itu di dalam, hirratin itu apa? Kucing. Kalau kita artikan di dalam kucing kan gak nyambung. Nah, fi yang terdapat dalam hadis ini artinya adalah sabab. Maksudnya seorang perempuan dia masuk neraka fi hirratin, dikarenakan atau disebabkan apa? Disebabkan kucing. Nanti ada dalam hadis yang lain itu apa? Dijelaskan bahwa seorang perempuan tersebut dia mengurung kucing peliharaannya tanpa diberikan makan. Nah, jadi mu'alif mengambil dalil dari situ. Fihi di sini dalam hadis tadi, ini fihinya lisababiyah katanya. Kenapa lisababiyah? Dikiaskan dalam hadis yang lain tadi, dalam hadis yang perempuan yang masuk neraka. Fihi rotin, ya, karena disebabkan oleh kucing. Ai bisa babiha, atau ai itu artinya, ya, tegasnya, maksudnya, maknanya, ya, mana apa? Makna fihi rotin itu maksudnya adalah bisa babiha, karena sebab si kucing, ya, si perempuan itu dimasukkan ke neraka. Hasabatha, ya, hasabatha, habasatha itu artinya, ya, itu mengurung, ya, mengurung si kucing. Wahia imro'atun min bani Israel, ya. Itu yang terdapat dalam hadis tersebut itu adalah perempuan dari Bani Israel. Berarti itu hadis tersebut, ya, termasuk cerita-cerita Israiliyat gitu, ya. Cerita orang dulu, ya, orang-orang Bani Israel. Tetapi hadisnya sahih. Hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 3318, dalam Sahih Muslim juga ada nomor 2242, ya. Kemudian dalam hadis Ad-Darimi juga ada 2814. Wal abtaru. Apa itu abtar? Terputus maqtu'uz zanab. Zanab apa artinya? Terputus ekor, ya, zanab kalau nggak salah. Binatang itu kan kalau terputus ekornya cacat kan, ya, cacat. Atau terputus salah satu bagian anggota tubuhnya kan cacat. Ya, kita punya binatang apa saja gitu kan, walaupun badannya gede itu kan bersih, tapi kakinya pengkor satu itu kan, patah satu, jatuh harganya. Apalagi buat kurban, nggak laku, kan? Cacat. Wal aqta, dan makna dari aqta itu, wal aqta'u man quti'at yadahu au ihdahuma. Maksudnya adalah orang yang terputus tangannya, kedua tangannya atau salah satunya, ya, cacat juga artinya itu. Maksudnya cacat. Wal ajzam, dan makna ajzam bidzalil mu'jamah,
Maksudnya huruf zal yang pakai titik, ajzam. Bizalil mu'jamah itu zal yang pakai titik. Artinya adalah al-maqtu'ul yad, sama ya, yang tangannya terputus. Wakil dan dikatakan, ada yang mengatakan pendapat yang lain gitu kan. Wakil dan dikatakan adzahibu al-anamili, adzahibul anamil, ya. Maksudnya adalah orang yang hilang kuku-kukunya, ya, yang terpotong kukunya. Bukan terpotong kita bersihin ujung kuku, bukan, terpotong semuanya gitu. Ya, cacat juga. Ya, cacat. Waqala, dan telah berkata Isa bin Ahmad, Isa bin Ahmad al-Barawi, ya, al-Barawi. Waqala al-Barawi, maksudnya Isa bin Ahmad al-Barawi, nama orang, ya, al-Barawi. Huwa illatun ma'rufatun. Beliau mengatakan bahwa kalimat fahuwa abtar itu, ya, fahuwa abtar, aqta, ajdam, nah, kata beliau, itu adalah illah ma'rufah. Itu adalah illah, itu sebab, ya. Illah itu sebab. Itu adalah sebab yang ma'ruf, ya. Orang pada umumnya tahu bahwa abtar, ajdam, aqta itu adalah sesuatu yang cacat. Ya. Umumnya orang udah pada tahu. Fahuwa min babit tasbihil baligh. Nah, menurut beliau, ya, kalimat tadi abtar, ajdam itu kalau dalam sisi ilmu balaghah disebutnya itu adalah tasbih, ya. Min babi, min itu dari, bab itu bab, ya. Tasbihil baligh, ya. Termasuk dari bab pembahasan tasbih baligh. Tasbih balik ini ya, nanti itu ada apa bahasanya dalam ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Nanti ada levelnya, ya. Kalau nahwunya udah kebayang, nanti baru belajar ilmu balaghah. Karena kalau sebetulnya ilmu balaghah itu dalam keseharian kita itu sebetulnya terpraktekkan. Sebetulnya terpraktekkan. Cuman secara teori kita belum belajar, tapi secara praktek kadang kita keluar kata-kata balaghah yang apa secara teori tidak kita ketahui. Dan sama ilmu balaghah pun termasuk salah satu ilmu yang wajib diketahui bagi orang yang ingin menjadi seorang mufassir. Ilmu balaghah. Ya. Ilmu balaghah itu salah satu ilmu yang dia wajib diketahui oleh orang yang ingin mendalami ilmu tafsir. Bahkan syarat mufassir. Syarat mufassir kalau dalam kitab Al-Itqan, ya. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu Imam As-Suyuti mengatakan, beliau menyebutkan ada 15 syarat orang kalau pengen jadi mufassir, jadi ahli tafsir. Jadi syarat jadi ahli tafsir itu ada 15, ya. Di antara yang 15 itu pastilah menguasai ilmu nahwu, shorof, ya, bahasa Arab, ya, ulumul Quran dan lain-lain. Nah, di antara 15 itu ada 3 yang masuk ke ilmu balaghah, yaitu ada ilmu bayan, ilmu bade', kemudian satu lagi mantik. Berarti 3 dari 15 itu berapa persen? Berapa persen, ya? Hah? 20%. Jadi 20% itu harus paham balaghah, menguasai kalau pengen jadi ahli tafsir. Karena nanti Al-Quran sastranya melebihi level-level, ya, syair, ya, kehebatan syair-syair Arabi, ya. Dan dalam Quran tuh Masya Allah banyak banget, ya. Kalau sehingga tadi, ya, orang yang paham balaghah itu ketika menerjemahin Al-Quran tuh dia bisa cepat memahami kalimat-kalimat yang gharib gitu kan, makna-makna yang tersembunyi cepat, ya.
Nah, kemudian wa ma'nal hadis, dan makna hadis secara keseluruhan itu, makna hadis tadi yang di atas, kullu amrin dibalin, ya. Kullu syai'in, segala sesuatu, kullu syai'in, ya. Wa ma'nal hadisi, dan makna hadis, ya, hadis yang tadi yang kita baca. Kullu syai'in, maknanya adalah kullu syai'in, segala sesuatu, kullu syai'in. Jadi kullu itu jadi khobar, ya. Wa ma'nal hadis jadi mubtada, ya. Wa ma'nal hadisi, dan makna hadis, kullu syai'in, yaitu, ya, segala sesuatu. Kullu syai'in, kullu ke syai'in itu idhofah, ya, mudhof ilaih. Kullu syai'in, segala sesuatu, lahu syarafun wa 'azamatun. Lahu itu nanti jadi khobar muqaddam. Syarafun itu jadi mubtada muakhar, ya. Lahu itu jadi khobar muqaddam, syarafun itu jadi mubtada muakhar. Nah, jumlah kalimat syarafun wa 'azamatun, ya, nanti memiliki kedudukan yang lain. Jadi maknanya tadi wa ma'nal hadis, dan makna hadis itu mubtada. Kullu syai'in, segala sesuatu, ya, segala sesuatu. Nah, itu jadi khobar untuk kalimat makna hadis, ya. Segala sesuatu yang apa? Lahu syarafun wa 'azamah, ya. Lahu syarafun wa 'azamatun. Nah, lahu syarafun wa 'azamatun dia jumlah mufidah juga. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Jadi segala sesuatu yang memiliki, ya, yang memiliki apa? Syaraf wa 'azamah, kemuliaan dan keagungan. Atau itu. Berarti au itu huruf atop, ya. Nah, huruf atop itu nanti ngikutin kalimat yang tadi di awal, kullu. Kullu di awal kan dhammah, marfu. Oh, berarti dia ikut marfu juga kalau atop. Au kullu syai'in, atau segala sesuatu. Yutlabu, yang diminta, diperintahkan, diinginkan, nah, yutlabu. Au yubahu, atau dibolehkan, dimubahkan. Au kullu syai'in, atau segala sesuatu nih, atau lagi. Lahu qalbun, atau segala sesuatu lahu qalbun, ya, yang memiliki, lahu itu terhadap sesuatu tersebut, qalbun, hati, yang memiliki hati. Ai yamliku qalban, di sini dijelaskan lagi. Ai itu maksudnya, ya, yaitu mananya, artinya yamliku qalban, yang memiliki hati. Jadi segala sesuatu yang memiliki hati. La yubda'u, tidak diawali, bisababi dzalika syai', maka disebabkan, ya, dzalika syai', sesuatu tersebut. Maksud sesuatu tersebut apa? Disebabkan tidak diawali dengan bismillah. Nah, disebabkan, ya, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa kal hayawan, fahuwa, maka, ya, hal tersebut kal hayawanil maqtu'iz zanab, ya, itu ibaratkan binatang yang putus ekornya atau putus salah satu anggota tubuhnya. Au kaman quti'at yadahu, au itu atau kaman seperti orang, ka itu artinya seperti, ya. Quti'at yadahu, putus tangannya. Au atau
Ka seperti man orang, zahabat telah pergi. Arti zahabat artinya kan zahabat itu arti asalnya pergi. Anamiluhu, anamil itu nih kuku-kukunya. Ya. Maksudnya yang hilang kuku-kukunya kan cacat, gitu kan. Atau ka seperti man orang, bihi ya, judzamun ya, bihi judzamun, bihi dengannya, dengan orang tersebut, judzamun dia memiliki apa? Judzamun itu di atas juga disebutkan maqtu'ul yad ya, terputus tangannya, atau dia memiliki penyakit ya, atau segala sesuatu hal yang membuatnya cacat kan, fi naqsihi wa aibihi ya, yang membuat dia kurang penyakit ya, juzam itu kan, penyakit kulit. Jadi yang membuat seorang tersebut fi naqsihi ya, yang membuat kurang gitu. Orang itu kan kalau kena penyakit ya jadi kurang. Ya, fi wa aibihi, dan aib jadi cacat gitu. Syar'an secara syariat. Namun di sini maksudnya cacat di sini ya secara syariat, yang dimaksud cacat dalam hadis tadi ya. Bukan cacat secara hissi ya. Ya. Jadi ini sebetulnya hanya perumpamaan aja, perumpamaan. Makanya tadi salah satu syekh menyebutkan kan tasbih itu perumpamaan. Jadi perumpamaan. Kenapa diumpamakan dengan sesuatu yang hissi, yang teraba oleh panca indera? Ya supaya jelas gitu kan, supaya jelas terlihat, yakin. Tetapi maksudnya cacat di sini ya cacat secara syar'i sebetulnya, aslinya tidak berkah. Ya, cacat secara syar'i tidak berkah. Ya. Wa in tamma hissan tuh. Dan andaikan jika ya tamma sempurna, hissan secara teraba panca indera. Jadi walaupun ya tadi ya secara panca indera itu sempurna ya, tetapi ketika secara syar'i atau secara syariat itu cacat, ya sama cacat. Sebaliknya, walaupun secara hissi itu misalkan ada orang cacat gitu ya, tetapi secara hadis tadi ya, dia mengawali bismillah dan lain-lain di setiap aktivitas kebaikannya, maka ya, kecacatan secara fisik itu tidak akan mengurangi keberkahan. Cuman tadi ya diumpamakan dengan kecacatan fisik itu sebetulnya itu supaya tergambar itu kan, supaya kebayang, oh cacat seperti itu gitu. Ya, cacat seperti itu. Seperti halnya orang gitu kan, cacat secara zahir aja nggak mau, apalagi cacat secara syar'i. Ya. Kayak kita kan nggak mau kita beli binatang, beli kambing yang cacat gitu kan. Secara zahir kita nggak mau, secara hissi aja nggak mau, apalagi secara syar'i. Berarti kita harus lebih nggak mau lagi gitu kan, urusan-urusan syariat kita cacat. Nah, makanya ya jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, sementara kita cukupkan terlebih dahulu, ditandain ya biar nggak lupa. Berarti nanti kita mulai dari kalimat waqtulifa bil basmalah ya. Ini nanti panjang pembahasan basmalah ya. Waqtulifa bil basmalah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Naktafi bihadzal qadar wa nahtatim bi qiraatil hamdalah kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.